Halo sahabat-sahabat kabar Amerika TV di mana saja berada. Saat ini saya mau sharing pengalaman. Nah ini pengalaman saya membuat Real ID ya. Untuk tinggal di Amerika itu kan pasti mempunyai ID ya. ID state ya, seperti ini. ID saya yang reguler ya. Dan mulai tanggal 7 Mei 2025 bulan depan ya. Siapapun yang mau berkeliling, traveling di Amerika melalui flight atau pesawat itu harus menggunakan Real ID. Bagaimana kalau misalnya ada orang Amerika atau orang Indonesia atau orang mana aja mau terbang di lain state tapi mempunyai paspor. Nah, paspor Amerika atau paspor negara tersebut yang masih berlaku. Nah itu bisa ya. Jadi kalau misalnya orang Amerika sendiri atau orang yang sudah citizen ya, baik orang Indonesia yang sudah citizen Amerika, kalau mau traveling menggunakan paspor, tapi paspor Amerika itu nggak ada masalah. Jadi nggak perlu Real ID nggak apa-apa. Cuma bedanya kalau pakai Real ID itu kan model gini ya, bisa dikantongin ya. Tapi kalau pakai paspor itu kan agak besar, jadi menambah space lah di tempatnya. Itu ya. Jadi pengalaman saya ini agak sedikit was-was karena di mana peraturan kebijakan dari pemerintah Trump ini kan agak ketat ya. Minimal tuh perlu verifikasinya tuh benar-benar jelas gitu ya. Apalagi saya mau membuat Real ID. Real ID itu adalah di Pendot, Oregon. Di mana waktu saya pertama datang itu ternyata aduh Masya Allah penuh banget ya. Udah penuh di dalam plus penuh di luar. Saya berpikir ini kok panjang banget, kenapa nih saya pikir. Akhirnya saya pergi ke Pendot City Hall. Itu siang ya. Pendot City Hall juga sama. Wow, kalau gitu caranya apa ini? Akhirnya next day saya berpikir bikin Real ID itu pagi aja. Karena bukan kebetulan ngantar mertua saya juga bikin ID ya. Kebetulan habis. Nah pada saat saya datang awal dia itu bukanya saya jam 7 tuh sudah datang. Itu yang ngantri itu sudah ada sekitar 20 orang di depan saya ya. 20 orang. Wow, berarti ini lumayan panjang nih ya, nantinya gue bilang oke. Akhirnya pada saat dibuka itu saya masuk. Antri dalam itu tidak serta-merta itu kita langsung jadi. Jadi prosesnya itu agak lama karena kebetulan setelah saya antar mertua saya kurang yaitu social security number. Diperlukan itu tunjukkan ID, terus juga kalau kita mau bikin Real ID tunjukkan green card. Ya, tunjukkan green card dulu nih. Nah, terus juga tunjukkan alamat yang jelas. Bisa alamat ini misalnya insurans ya. Ini insurans ini dari kantor isi saya. Jadi atas nama saya sendiri, Saifullah. Atau statement bank. Ini Bank Wells Fargo. Atas nama saya sendiri. Ini harus ditunjukkan. Bukti ya. Jadi ditunjukkan ID-nya. Ditunjukkan ini surat-surat. Terus ditunjukkan juga green card. Plus juga yang paling penting adalah Social Security Number. Balik lagi ke Pendot, antriannya sudah wow. Saya itu datang kurang lebih jam 10 itu udah di depan saya itu udah panjang, belakang panjang. Tapi karena saya pertama kali masuk ke dalam itu sudah daftar, otomatis saya nggak perlu ngantri lagi. Masuklah ke dalam, diterima oleh pegawainya. Tadi ditolak, kenapa kakak kamu nggak ngantri? Oh enggak, saya tadi pagi jam 8 udah hadir. Kebetulan Social Security Number saya tinggalan, saya pulang lagi. Siapa yang bilang? Officernya di dalam tak bilang gitu. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk masuk. Nah pada saat masuk itu ruangan itu udah penuh, kiri kanan tuh mungkin ya udah banyak. Akhirnya saya daftar, temui officernya dan saya dikasih nomor urut. Nomor urut saya itu kalau nggak salah 1059 modelnya. Itu tapi angka ya, bukan 1000 orang gitu. Nunggunya itu saya lama ya. Karena kan yang ngantri itu kan pembuatan bukan Real ID aja. Ada juga ngurus ID biasa. Juga ada di situ juga di Pendot tuh ada urus tes driver license dan yang lain-lain. Jadi sangat lama ya. Kurang lebih saya tungguin itu 2 jam. Nah ini pengalaman yang perlu diketahui teman-teman sekalian ya. Ternyata bikin Real ID itu tidak segampang yang lalu-lalu ya. Istilahnya kalau ternyata proses verifikasinya itu cukup rumit dan itu yang saya bikin deg-degan ya. Terutama pada saat dipanggil, otomatis saya tunjukkan semuanya ya. Tunjukkan green card saya itu masa berlakunya sudah habis, saya dikasih semacam kayak resi. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, ini surat. Di sini udah tulis jelas selama
green card saya belum jadi, masa berlakunya itu surat ini bisa dibawa kemana aja untuk traveling. 36 bulan from dari expired green card ini. Jadi kurang hampir 2 tahun ya. Jadi ini 2 tahun lebih nih model kayak gini ya. Ya. Ini saya tunjukkan. Terus diambil bank statement saya, diperiksa. Terus alamat saya ini, asuransi saya juga diperiksa. Saya bawanya banyak ya supaya lebih baik, lebih gitu ya. Terus juga ID saya. Oke, aman kan? Nah setelah aman, ini yang bikin saya tuh sedikit cemas. Cemas siapa ya? Karena saya merasa benar ya. Saya merasa tidak melakukan apa-apa. Aslinya itu ya kita normal aja lah. Tidak ada nervous, tidak ada apa. Cuma kok ini saya lama banget. Jadi ternyata mereka itu semua saya itu data saya dari ID saya itu dicatat kan. Nah yang paling lama itu adalah prosesnya adalah di surat imigrasi saya. Ya. Itu lamanya minta ampun. Jadi dia itu surat saya itu dilihat, dibalik-balik lagi, dilihat lagi. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya diam aja ya. Terus akhirnya saya ngelihat, dia kan ngetik ya. Dia nyatat nomor cash saya, artinya catat nongol lah tuh di komputer itu kan. Data-data saya kelihatan semua ya. Nah mereka itu ngetik tuh. Official ngetik, tak. Ngetiknya lama banget. Saya pikir, ini kenapa nih kok perlakuan saya itu lama banget ya. Jadi sepertinya ini verifikasi untuk green card saya. Ya, karena ini kan berupa surat. Nah surat itu kan bisa aja dibuat palsu. Atau juga dibikin. Atau juga fotokopi. Atau ya dibuat sedemikian rupa lah. Nah mereka itu untuk verifikasi benar-benar cek and recheck. Data-data saya termasuk background check saya. Itu dicek semuanya. Dan proses itu nggak cepet. Karena apa? Saya nunggu cukup lama loh. Sementara orang-orang dipanggil 1, 2, 3, udah sampai 5. Tapi saya tetap aja masih berdiri itu saja sambil dia ngetik terus. Nah itu yang bikin saya agak penasaran atau bikin was-wasnya. Ternyata dia ngomong sama saya, excuse me, okay, yes sir, okay. Can you wait couple minute? Dia bilang, bisa nunggu kamu beberapa menit. Silakan geser dulu. Jadi saya tuh geser. Posisi saya itu dari tempat yang awal, saya geser. Sementara dia itu, I have the couple question for you from immigration service. Boom. Dia bilang ada beberapa pertanyaan dari imigrasi service. Langsung saya bilang, wah ini apa lagi nih, saya bilang nih. Kok saya itu sudah lengkap semuanya, kok ini masih ada dicari tentang imigrasi. Akhirnya saya nurut kan. Nah sembari dia ngetik, ngecek, dia tuh nunggu kan, seperti nunggu ya, nunggu jawabannya. Mereka ngelayanin tuh orang-orang yang bikin ID, nama-nama itu cepat banget. Tak nama, paling 1 menit 2 menit selesai. Datang lagi, selesai 2. Kurang lebih saya hitung ada 5 orang di depan saya sambil menunggu 5 orang itu dilayani oleh beliau. Nah sementara saya itu berdiri aja. Kalau ibaratnya masa kecil saya itu kayak di strap kayak guru gitu. Berdiri aja bingung nih. Semua ini prosesnya ketat banget tuh. Terus akhirnya saya sempat telepon istri saya. Mi, tolong dong datang sinilah, saya bilang. Ini kayaknya aku ada something wrong deh dengan aku membuat Real ID. Terus akhirnya istri saya datang. Pada saat istri saya datang, nggak taunya saya udah dipanggil juga. Dicek, terus akhirnya dia ngomong sama saya. So, you all set, dia bilang. You clear. Oke, surat by mail. Jadi ID kamu akan dikirim by mail. Wah, alhamdulillah banget. Nah, setelah saya datang, saya tuh senyum-senyum aja. Dia bilang, senyum aja. Mi, kenapa sih senyum gue itu lama? Jadi kurang lebih itu 2 jam, 1 jam. Boleh dikatakan saya hampir spend itu 3,5 jam lah. Itu dari proses awal ya. Itu mau bikin surat. Dan itu cukup, untuk saya itu cukup lama juga ya. Karena tidak seperti biasanya bikin ID itu, tak pikir biasanya langsung datang. Saya kan pernah juga memperpanjang ID. Itu nggak lama. Setelah proses, nunggu langsung dicetak di situ. Jadi saya ngambil. Nah ini kok enggak? Akhirnya saya by mail, oke. Setelah itu saya dijemput istri saya tanya. Mi, ini Abi ini kenapa nih kok prosesnya lama banget? Istri saya senyum. Terus terang ya, saya kalau soal hukum-hukum di Amerika tentang peraturan segala macam, saya selalu tanya istri saya Ibu Hani White. Ya, untuk saya pribadi, hukum tentang apa aja istri saya itu lebih banyak menguasai ya. Setelah itu kenapa? Dia bilang ketawa-tawa. Kok ketawa sih? Iyalah, kamu tuh kan dikasih surat imigrasi, surat. Ini kan butuh verifikasi. Ini kan perlu banget karena Real ID itu kan Real ID itu adalah high
security. Jadi benar-benar yang security-nya itu tingkat tinggi lah gitu. Nah itu aja, tapi ternyata di balik itu ya alhamdulillah nggak ada masalah ya. Intinya proses dari pembuatan Real ID itu untuk saya pribadi itu verifikasinya terutama di pihak dari imigrasi untuk memastikan bahwa saya itu imigrasi gimana, apakah bermasalah tidak bermasalah, green card bermasalah tidak bermasalah, itu benar-benar prosesnya itu agak cukup lama. Dan ini kata istri saya ini standar dibilang. Memang kalau kamu mempunyai udah jadi mungkin nggak akan lama dia bilang. Karena ada green card yang udah jadi mungkin nggak akan lama. Tapi karena berupa surat akhirnya dia proses lama. Nah setelah seminggu kemudian dikirim Real ID saya. Nah bentuknya gini. Perbedaannya Real ID saya udah jadi kurang lebih 1 minggu. Cuma ada ini tanda bintang. Jadi di sini ada tanda bintang dan di dalamnya mungkin ada semacam security yang sudah high. Nah model gitu. Nah ini tidak ada. Jadi perbedaannya itu ya. Itu aja pengalaman saya. Semoga pengalaman saya membuat Real ID ini bermanfaat bagi teman-teman diaspora di mana saja berada. Tetap semangat. Tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Amerika. Salam. Sekali merdeka tetap merdeka.